Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Roland Binsar. Saya dari Fakultas Hukum kelas D. Di video kali ini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada bab pertama, dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal pertama ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang ayat kedua, seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Yang ketiga, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Yang keempat, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Yang kelima, dalam pengertian air termasuk baik perairan, pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Yang keenam, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Yang pasal kedua ayat pertama, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya, itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1, pasal ini memberikan wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemilihan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, wewenangan yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, hukum menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swastatra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal yang ketiga, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak wilayah dan hak-hak yang serupa untuk itu di masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal yang keempat, atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dengan pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Yang ayat kedua, hak-hak atas tanah yang dimiliki dalam ayat 1, pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya. Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal kelima, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan-peraturan lainnya. Segala sesuatu dengan menggunakan unsur-unsur bersandar pada hukum agama. Pasal yang ke-6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal yang ke-7, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenakan.
Pasal yang ke-8, atas dasar hak menguasai dari negara sebagian dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal yang ke-9 ayat pertama, hanya warga-warga Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Yang kedua, tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Pasal yang ke-10, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara pemerasan. Pasal yang kedua, pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Pasal yang ketiga, pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undang. Pasal 11, hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Ayat 2, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Pasal 12 ayat 1, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi ataupun bentuk gotong royong lainnya. Ayat yang kedua, negara dapat bersamaan dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Pasal yang ke-13, pemerintahan berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggalkan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ayat yang kedua, pemerintahan mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Yang ketiga, usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselangkan dengan undang-undang. Yang keempat, pemerintahan berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang pemburuan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal yang ke-14, ayat 1, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2, serta pasal 10 ayat 1 dan 2 pemerintahan dalam rangka sosialisme, Indonesia membutuhkan suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang A, untuk keperluan negara. Yang B, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang C, untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lainnya kesejahteraan. Yang D, untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. Yang E, untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Yang kedua, berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingatkan peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintahan daerah mengatur persediaan, peruntukan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Yang ketiga, peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan menggunakan daerah tingkat 1 dari presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur kepala daerah yang bersangkutan, dan daerah 3 dari bupati wali kota kepala daerah yang bersangkutan. Pasal yang ke-15, memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Mungkin pada pasal ini atau undang-undang ini mungkin sampai di sini aja. Kita nanti akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.